memulai pendakian kita kali ini di Gunung Sumbing Via Baneran. Anggap aja kita berdoa terlebih dahulu untuk mencapai tujuan kita, yaitu puncak, dan tujuan selanjutnya itu pulang dengan selamat. Amin. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa. Selesai. Ya. Sumbing Via Baneran. Oke, di pendakian kali ini saya dan teman saya akan mendaki Gunung Sumbing Via Baneran, dimana gunung ini merupakan gunung yang saya daki pertama kali saat melakukan pendakian di tahun 2019. Start dari base camp pukul 12:30 saya naik ojek sampai ke pos ojek, karena jarak tempuh base camp sampai pos ojek itu lumayan memakan waktu hingga 1 sampai 1,5 jam lah. Jalur pendakian Gunung Sumbing Via Baneran ini sedikit berubah, dimana dari pos ojek sampai pos warung terdapat banyak kursi untuk istirahat. Ya, hitung-hitung pemanasan lah. Saya start dari pos ojek jam 12:50 dan sampai ke pos warung sekitar jam 1:20. Ya, sekitar 30 menit lah. Itu belum pos 1, itu hanya pos warung sih. Pos satunya masih di depan lagi. Dari pihak basecamp sudah mengimbau untuk mengenakan jas hujan atau menyimpan jas hujan di atas tas carrier, karena jam 12 ke atas itu sering hujan. Ya, cuaca cukup kurang mendukung lah, dan terlihat kabut sudah mulai turun. Langkah kami tetap lanjut perlahan demi perlahan. Ketakutan saya pun terjadi, hujan pun turun. Kami mengenakan jas hujan, lalu kami lanjut berjalan melewati pos 1 tadi sekitar jam 2. Lalu kami lanjut jalan karena kami sangat terburu-buru, tidak ingin mengambil resiko pendakian pada malam hari. Lanjut sampai pos 2, kami beristirahat sejenak, sekedar menghangatkan badan. Sampai pos 2 pukul 2:10. Kami makan dan kami menghangatkan dengan sebatang rokok. Tidak banyak yang dapat saya ceritakan di jalur pendakian karena hujan, dan alhamdulillahnya setelah kami mencapai pos 3, hujan mulai reda dan hanya gerimis. Di pos 3 kami sampai pukul 3:30, sedikit lama. Target kami adalah mendirikan tenda di camp terakhir, yaitu pos 4. Lanjut dari pos 3 menuju pos 4, kami menuju pos 4 dengan jalan yang penuh tikungan. Di situ kami merasa tenaga kami hampir habis karena belokan demi belokan yang kami lewati. Watu Ondo pun terlihat. Itu adalah tantangan kami untuk mencapai ke pos 4. Kami sedikit istirahat untuk mengambil napas sebelum mendaki ke Watu Ondo. Tantangan pun dimulai dengan medan yang licin. Kami perlahan demi perlahan naik
menggunakan tali yang sudah disediakan oleh pihak base camp untuk melewati jalur Watu Ondo ini. Diharapkan untuk tetap waspada pada pijakan, karena kalau sekali saja salah pijakan bisa berakibat fatal untuk melewati jalur ini. Begitulah saya dan teman saya melewati jalur ini. Dan gimana reaksi teman saya yang senang saat melewati jalur ini? Gigi coy. Tak berselang lama kami sampai ke pos 4. Lalu kami membagi tugas karena waktu yang hampir gelap. Saya bertugas untuk mendirikan tenda dan menata tenda. Teman saya mengambil air ke mata air. Sampai ke pos 4 sebenarnya tadi jam 5 lebih 15 menit, tapi saya mencoba untuk istirahat sebentar sebelum saya mendirikan tenda. Tak berselang lama tenda pun jadi. Teman saya pun sudah kembali dari mengambil air. Katanya mata air cukup jauh dari pos camp atau pos 4. Aku ketakutan di situ. Setelah itu kami hanya makan Indomie dan minum kopi untuk menghangatkan tubuh, dan kami pun tidur untuk persiapan summit besok. Mulai summit pada pagi kali ini. Mengobrolnya kita berdoa agar kita diberi keselamatan sampai ke puncak dan sampai kembali ke tempat camp. Amin. Untuk bacaan masing-masing kita silakan. Surah-surah. Sampai jumpa beneran berhasil. Pagi, dengan langit yang masih gelap, kami pun memberanikan diri untuk melawan dinginnya Gunung Sumbing saat ini. Karena tidak ingin kesiangan, kami pun memulai start awal jam 5 kurang 15 menit. Boleh view ini. Ya cukup siang sih sebenarnya untuk summit, tapi ya mau gimana lagi, kami tidak ingin terburu-buru juga. Perjalanan pun dimulai start pukul 5 pagi. Kami melangkahkan kaki. Matahari dengan mentari yang sudah menampakkan diri membuat kami terus berjalan dengan pasti. Oh iya, Gunung Sumbing ini merupakan gunung berapi stratovolcano yang terletak di perbatasan Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonosobo, dan Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Dengan ketinggian sekitar 3.371 mdpl, Gunung Sumbing merupakan salah satu gunung tertinggi di Pulau Jawa dan populer di kalangan pendaki. Jalur pendakian yang paling umum adalah jalur Garung di Kabupaten Wonosobo, dengan jalur alternatif lainnya seperti jalur Cepit di Temanggung, jalur Banaran di Temanggung, jalur Bowongso di Wonosobo, jalur Kaliangrik di Magelang, jalur Manglit di Magelang, dan jalur lainnya. Dari puncak Gunung Sumbing, pendaki dapat menikmati pemandangan spektakuler yang mencakup Gunung Sindoro di sebelah timur, Gunung Merbabu, Gunung Merapi, dan sejumlah gunung lainnya di Jawa Tengah. Gunung ini memiliki ekosistem yang beragam, mulai dari hutan montana hingga vegetasi khas daerah puncak, serta flora dan fauna yang kaya. Gunung
Sumbing juga dikelilingi oleh mitos dan legenda yang beredar di masyarakat sekitar, termasuk cerita mistis tentang arwah penunggu gunung. Tapi tenang aja, itu hanyalah mitos. Meskipun jarang meletus, aktivitas vulkaniknya tetap diawasi oleh Badan Geologi Indonesia, sehingga pendaki harus selalu memeriksa status aktivitas gunung sebelum mendaki. Gunung Sumbing menawarkan tantangan serta keindahan alam yang luar biasa bagi para pendaki dan pecinta alam. Bisa dilihat dari banyaknya tebing yang akan kami lewati nanti. Perjalanan menuju pos 5 Segoro Banjar cukup memakan waktu, hingga pagi pun menyingsing. Langkah demi langkah kami lalui. Jam sudah menunjukkan pukul 6:30 pagi. Jam sudah menunjukkan pukul 6:30 menit. Tapi Segoro Banjar belum juga terlihat. Kami tetap berjalan menuju sesuatu yang kami tunggu, yaitu keindahan Segoro Banjar. Tapi sebelum sampai pun, ini pun sudah terasa sangat indah. Kami berjalan di antara dua tebing, disuguhi dengan batu dan rumput yang sangat bagus. Tak seberapa lama kami pun sampai ke pos 5 Segoro Banjar, dan kami pun terus berjalan sambil menikmati menuju puncak sejati.